Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Karena kita telah sampai pada pertemuan ketujuh, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tools penilaian kinerja, proses penilaian kinerja, dan studi kasus penilaian kinerja. Untuk itu materi pada kali ini akan disampaikan oleh kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 1, di mana kelompok 1 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Reka Nolastriani, sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Dina sebagai pemateri 1, ada Meta sebagai pemateri 2, kemudian ada Dandi sebagai pemateri 3, dan ada Surya sebagai pemateri 4. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Dina. Kepada saudari Dina, saya persilakan. Pengertian indikator atau tools kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan adalah alat yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator penilaian kinerja menurut Prawiro Sutono ada 10, yaitu yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, kualitas pekerjaan. Yang keempat, kecepatan bekerja. Yang kelima, adaptasi. Yang keenam, komunikasi. Yang ketujuh, menyampaikan ide. Yang kedelapan, kemampuan manajemen. Yang kesembilan, kepemimpinan. Dan yang kesepuluh, disiplin ilmu. Macam-macam tools kinerja. Balance Scorecard dikembangkan oleh Kaplan tahun 1992 dan Norton tahun 1996 dengan berpandangan kepada 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif internal, dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kelebihannya ada 2, yaitu meningkatkan komunikasi di antara departemen yang berbeda dalam hal upaya pencapaian visi perusahaan. Terus yang kedua, memudahkan para karyawan untuk bisa menjalankan strategi perusahaan setiap harinya. Terus kekurangannya ada 3. Yang pertama, terjadi hubungan yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua, hanya terpaku pada hasil keuangan atau fixation on financial result. Terus yang ketiga, tidak ada mekanisme perbaikan yang jelas untuk perusahaan. Macam-macam tools kinerja. Performa Pyramid System, sebuah sistem yang saling terkait yang dikontrol pada tingkat organisasi yang berbeda. Tujuannya adalah link suatu strategi organisasi dengan menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah atau prioritas pelanggan dan pengukuran dari bawah ke atas. Kelebihannya, yang pertama, usahanya untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan perusahaan dengan indikator kinerja operasional. Kekurangannya, pendekatan ini tidak menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasikan indikator kinerja kunci dan juga tidak secara eksplisit mengintegrasikan konsep perbaikan terus-menerus. Macam-macam tools kinerja. Deboard metode ini pertama kali dikembangkan oleh para insinyur yang sedang mencari cara untuk meningkatkan proses produksi mereka dengan pemahaman yang lebih baik. Metode ini pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun 1930-an. Kelebihannya, memberikan manajer uraian dan parameter kunci untuk mendukung pengambilan keputusan yang memiliki 2 implikasi penting. Kekurangannya, struktur yang tidak terdefinisikan. Hal ini dikarenakan kurangnya daerah kerja yang ditetapkan. Risiko yang dapat terjadi yaitu manajer melaksanakan TDB dengan seperangkat indikator kinerja yang tidak seimbang. Productivity Measurement and Assessment System. PROMES didasarkan pada teori perilaku kerja. Dalam teori ini, motivasi dipandang sebagai suatu proses alokasi sumber daya ke seluruh tindakan dan tugas, di mana sumber daya tersebut adalah waktu dan tenaga seseorang. Kelebihannya, mengidentifikasi salah satu ukuran lebih kuantitatif indikator untuk setiap tujuan yang ditetapkan, menetapkan kemungkinan mendesain sistem umpan balik, menanggapi umpan balik. Kekurangannya, konsistensi vertikal tidak dapat diterima begitu saja,
yang dapat mengakibatkan pengukuran kinerja unit bisnis tidak sejalan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Indikator tidak harus selalu diimbangi jika tujuan tidak seimbang. Activity Based Costing atau ABC. Teknik dasar ABC adalah untuk menganalisis biaya tidak langsung dalam perusahaan dan untuk menemukan kegiatan yang menyebabkan biaya-biaya tersebut. Kelebihannya membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan, menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Kekurangannya, metode untuk melakukan implementasi dan pengembangan activity-based costing terbilang mahal. Metode activity-based costing belum termasuk biaya iklan, promosi, dan riset. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Meta. Macam-macam tools kinerja selanjutnya ada Sync dan Total, sebuah pendekatan klasik yang menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi itu memiliki keterkaitan yang rumit antar 7 kriteria kinerja. Kelebihannya, memberikan definisi jelas antara konsep kriteria kinerja. Yang kedua, dapat menggambarkan interrelasi yang kompleks antar kriteria. Dan yang ketiga, memiliki konsep pengukuran yang timeless dan time-based. Kekurangannya, kurang menghubungkan organisasi pengukuran dengan lingkungan. Yang selanjutnya, Theory of Constraints, digunakan untuk menilai kemampuan bisnis suatu organisasi. Pengukuran global metode TOC yaitu laba bersih, ROI, dan cash flow. Keuntungan dari metode ini yaitu metode ini mudah untuk diakses dan dipahami. Kelebihannya, menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik dan menyediakan produk yang sudah diperbaiki tersebut secara cepat ke pasar. Kekurangannya, adanya kemungkinan untuk melewati batas waktu, namun metode TOC dinilai masih kurang lengkap untuk melakukan pengukuran kinerja. Selanjutnya, proses penilaian kinerja. Yang pertama, dengan cara menganalisis pekerjaan. Proses ini dapat dilakukan dengan dimulai dari menganalisis jabatan atau posisi. Yang kedua, menentukan standar kinerja. Pada proses ini digunakan untuk mencocokkan standar kerja perusahaan dengan kinerja dari karyawan tersebut. Yang ketiga, tahap penilaian kinerja, yaitu mengukur kinerja nyata atau aktual kinerja berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan, laporan statistik, laporan lisan, atau laporan tertulis. Yang keempat, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ada, atau yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, melakukan komunikasi dan diskusi terhadap hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan. Langkah ini merupakan salah satu tugas yang paling menantang, karena seorang manajer harus menyajikan penilaian yang akurat, sehingga karyawan yang bersangkutan dapat menerima hasil dari penilaian tersebut. Langkah yang terakhir yaitu mengambil tindakan korektif atau perbaikan apabila diperlukan. Jika terjadi penyimpangan antara standar kinerja dengan kinerja aktual karyawan dan telah dikomunikasikan dengan baik antara kedua pihak, maka baik perusahaan maupun karyawan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerjanya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Surya. Terima kasih kepada Saudara Meta yang sudah menjelaskan tentang materi sebelumnya. Saya di sini akan memaparkan materi masalah penilaian kinerja menurut Mondi dan No di tahun 2005, masalah yang berkaitan dengan penilaian kinerja ini. Masalah berkaitan dengan kinerja ini yang pertama yaitu kurangnya objektivitas. Salah satu kelemahan metode penilaian kinerja tradisional adalah kurangnya objektivitas. Dan dalam metode ini, rating scale, misalnya faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap loyalitas dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Nah, yang kedua ada bias halo error. Bias halo error ini terjadi bila penilaian mempersepsikan faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Nah, ada juga yang ketiga yaitu ini terlalu longgar ataupun ketat. Terlalu longgar ataupun terlalu ketat ini, penilaian terlalu longgar yang diartikan leniency, kecenderungan untuk memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak
penilaian memberi nilai lebih tinggi dari seharusnya. Penilaian terlalu ketat ini yang disebut strictness terlalu kritis atas kinerja seorang pekerja. Nah, yang keempat, ada kecenderungan memberi nilai untuk nilai tengah. Kecenderungan memberi nilai tengah ini bisa diartikan sebagai central tendency. Terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata. Skala penilaian biasanya penilaian memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi ataupun kritik. Nah, ada juga yang kelima, bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru ini diartikan menjadi reason before list. Perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilaian cenderung lebih lama, lebih banyak, dan menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kinerja mencakup metode-metode waktu tertentu. Dan yang terakhir ada bias pribadi atau yang disebut stereotipe. Penyediaan yang melakukan penilaian biasa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, ataupun usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap saja menjadi masalah dalam penilaian kinerja tersebut. Nah, next, ada penilaian kinerja. Yang pertama, secara umum penilaian kinerja karyawan ini berdampak positif bagi banyak pihak. Berikut ini pihak-pihak yang merasakan dampak positif dari sebuah proses penilaian kinerja karyawan, yaitu pertama ada kejelasan standar, umpan balik, dan pengembangan diri, memperluas arus komunikasi, dan munculnya motivasi kinerja yang lebih baik. Yang pertama itu kan ada pihak karyawan. Pihak karyawan adanya proses penilaian kerja karyawan akan memberikan dampak positif bagi para karyawan, diantaranya adalah muncul motivasi kerja yang lebih baik, adanya kejelasan dari standar kerja yang sudah dilakukan, terus umpan balik terhadap kinerja yang sudah lalu, pengembangan diri, peluang untuk mendiskusikan berbagai permasalahan selama menjalankan kerja, peluang berkomunikasi, dan pihak atasan, dan sebagainya. Ada lebih banyak lagi. Lalu yang kedua ada pihak penilai. Pihak penilai itu ada satu, peningkatan kepuasan kinerja, terus memahami karyawan lebih dekat, meningkatkan efektivitas SDM, dan mengetahui kinerja. Nah, pihak penilaian ini ada banyak positif yang akan didapatkan oleh pihak penilaian melalui adanya upaya penilaian kinerja karyawan. Beberapa di antaranya adalah pihak perusahaan dapat mengetahui dan menilai kecenderungan kinerja masing-masing karyawan. Upaya meningkatkan kepuasan kinerja yang diinginkan oleh pihak perusahaan, upaya untuk memahami karyawan secara lebih dekat, dan meningkatkan efektivitas sumber daya manusia sebuah perusahaan. Kesempatan bagi pihak atasan untuk menjelaskan kepada para karyawan apa sebenarnya yang menjadi keinginan pihak perusahaan. Ada banyak dampak positif lainnya yang akan diperoleh oleh pihak karyawan maupun pihak perusahaan terhadap adanya proses penilaian kinerja karyawan. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Reka. Saya persilakan. Bye. Baik, kita telah sampai pada materi mengenai studi kasus penilaian kinerja, yang mana studi kasus pada kali ini kita fokuskan di PT Bank Mandiri, yang mana di PT Bank Mandiri itu terdapat permasalahan yang dihadapi bahwasanya kinerja pada bagian kredit menurun, yakni dilihat dari data target dan realisasi bagian marketing yang berisi mengenai data BADE, kemudian booking NPL, serta presentasi pencapaian kinerja penjualan marketing pada bulan Juni sedang dengan Desember pada tahun 2017, nampak terjadi penurunan kinerja yang signifikan di bagian marketing, di mana rata-rata bagian marketing tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan bahwasanya banyak juga dari masyarakat yang mengeluhkan mengenai kinerja dari karyawan Bank Mandiri, yang mana pelayanannya terkesan lambat serta sering terjadi gangguan ketika pelayanan offline. Nah, untuk itu ada beberapa indikator yang dijadikan fokus utama dalam studi kasus di PT Bank Mandiri.
Untuk lebih lanjutnya kita akan lihat indikator-indikatornya. Baik, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah indikator yang dianalisis pada penilaian kinerja PT Bank Mandiri, yang mana memang ada beberapa atau ada 5 poin yang menjadi fokus utama dalam penilaian kinerja di PT Bank Mandiri. Yang pertama di sini adalah jumlah pekerjaan, kemudian ada kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan yang terakhir adalah kerjasama. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas ini satu persatu, jadi stay tune terus di videonya ya. Yang pertama adalah jumlah pekerjaan, di mana dari jumlah pekerjaan di PT Bank Mandiri ini sudah bekerja sesuai dengan yang ditargetkan dan sudah mampu meningkatkan pencairan kredit karena didukung oleh pengetahuan, keahlian, dan masa kerja yang dimiliki oleh karyawannya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kualitas pekerjaan, di mana masih rendahnya tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan selain itu setiap karyawan juga menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, ketepatan waktu, di mana karyawan telah memiliki kemampuan dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya secara tepat waktu, dan selain karyawan senantiasa memanfaatkan waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, tentang kehadiran, di mana tingkat kehadiran karyawan yang relatif tinggi, karyawan masuk ke kantor tepat waktu karena PT Bank Mandiri menggunakan sistem fingerprint yang sangat mudah dan praktis digunakan oleh karyawan sehingga menunjang penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kerjasama. Karyawan dalam melakukan pekerjaan selalu menjalin kerjasama dengan pekerja lainnya. Selain itu adanya tim kerja dalam penyelesaian pekerjaan serta adanya jalinan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ada 5 indikator yang dijadikan fokus utama dalam penilaian kinerja di PT Bank Mandiri. Penilaian kinerja, yang mana kita bisa lihat di sini ini adalah form untuk melakukan penilaian kinerja. Yang pertama ini adalah bagian pertama, yang mana ini berisi tentang identitas pekerja atau seseorang yang akan dinilai. Kemudian di bagian 2 di sini adalah mengenai kriteria penilaian. Ada 4 kriteria. Yang pertama adalah kualitas kerja, kepatuhan, kerjasama, dan inisiatif, yang mana masing-masing kriteria ini memiliki bobot 25. Kemudian di bagian 3 ini adalah penilaian absensi atau kedisiplinan. Yang pertama adalah datang terlambat, kemudian sakit, izin, mangkir, surat teguran, surat peringatan, yang mana di sini datang terlambat itu toleransinya 1 kali, kemudian sakit itu toleransinya 3 kali, dan izin itu toleransinya 5 kali. Tinggal dibubuhkan saja berapa kali karyawan itu sakit, izin, atau datang terlambat dalam satu periode. Kemudian di form yang keempat ini adalah mengenai data penilai, di mana di sini ada 3 orang penilai, kemudian ada periode penilaiannya 1 tahun dari Januari hingga Desember, kemudian tanggal penilaiannya ada di sini, dan yang 5 ini adalah nilai-nilai dari masing-masing penilai. Penilai yang pertama itu memiliki bobot 50%, kemudian penilai kedua 30%, dan penilai ketiga itu 20%. Nah, di sini G ini adalah grade-nya yang bisa kita lihat di sini. 4 itu berarti baik, kemudian G kali B adalah grade dikali bobot, di mana grade-nya 4 dikali bobotnya 25 jadi 100. Nah, di sini ini adalah acuannya atau pedoman memberikan penilaiannya, di mana 2 itu kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Nah, ketika penilai 1, penilai 2, dan penilai 3 sudah dijumlahkan grade-nya, di sini kita bisa mendapatkan skornya, di mana dari penilai 1 itu 175, kemudian 90, 60, dan ke semua grade ini ditambahkan yang menjadi totalnya 325. Kemudian di sini dikurangi potongan absensi dan disiplin. Nah, ini dikurangi berarti ya, sehingga nilai akhirnya adalah 275, yang mana ini seharusnya skornya C, rentang 261 sampai 340. Nah, ini adalah salah satu form penilaian kinerja. Mungkin banyak contoh-contohnya, namun ini adalah salah satunya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Ya baik, kita telah sampai di sesi yang terakhir, yang mana kita telah mendengarkan semua pembahasan materi dari pemateri 1 sampai pemateri terakhir. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kami sebagai pemateri dan bagi teman-teman sebagai pendengar. Kalau begitu, saya tutup presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.